Kita akan membahas satu qasasul Quran, kisah di dalam Al-Quranul Karim, di mana kisah ini menarik sekali karena akan banyak pelajaran khususnya kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Baik musibah karena kehilangan harta, musibah karena sebuah penyakit, musibah karena dijauhi manusia, atau musibah karena ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, atau musibah apa saja. Kalau merenungkan kisah ini, insyaAllah maka akan mendapatkan pencerahan bagaimana cara menghadapi sebuah musibah. Kisah ini kita beri tema tentang kisah keajaiban kesabaran Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik, kita akan kisahkan secara singkat kisah ini, karena kalau mau dirinci untuk menceritakan kisahnya saja perlu berjam-jam gitu ya. Tapi kita akan ambil poin-poin penting dalam kisah ini tanpa mengurangi inti daripada kisah. Tentu kita hanya berpatokan kepada Al-Quran dan juga sunnah yang sahih tentang kisah Nabi yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Ayyub ini dicantumkan di 4 surat dalam Al-Quran. Bisa dilihat pada surah An-Nisa 163, surah Al-An'am 84, surah Al-Anbiya 83, dan surah Sad 41. Kita akan baca beberapa cuplikan ayat dalam Al-Quran, kemudian kita terangkan mengikuti riwayat Anas ibn Malik dari hadis yang sahih yang bercerita tentang kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Di dalam surah An-Nisa ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sungguh telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan juga Al-Asbat. Kemudian kepada Isa dan juga Ayyub serta Harun dan Sulaiman, dan kami datangkan untuk Dawud kitab Zabur. Dari surah An-Nisa 163 ini kita bisa pahami bahwa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam adalah dari zuriyahnya Ibrahim. Karena bagaimanapun sebuah kata kerja ataupun dhamir dalam bahasa Arab itu pasti akan kembali yang terdekat. Tidak mungkin kemudian yang jauh. Kepada Nuh begitu ya, tetapi kepada Ibrahim. Kalau kita lihat silsilah Nabi Ayyub itu, Ibrahim itu punya 2 putra. Satu Ismail yang kemudian menjadi Nabi Arab. Kemudian yang kedua Ishak yang kemudian menjadi buyutnya Bani Israel dan juga buyutnya bagi Bani Asfar atau dikenal dengan orang-orang Nasrani yang ada di Eropa sana. Ya.
Karena dari Ishak itu lahir dua orang. Pertama Ya'qub yang nama aslinya disebut Israel dan turunannya disebut Bani Israel. Yang kedua Al-Is yang kemudian turunannya disebut Bani Asfar atau disebut dengan orang-orang Romawi. Lah Nabi Ayyub ini turunan daripada Al-Is ibn Ibrahim. Al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jadi satu-satunya nabi dari turunan Is ini Ayub ini. Karena kebanyakan nabi itu turunan daripada Yakub. Yakub punya anak 12, salah satunya Nabi Yusuf. Lah dari 12 anak Yakub ini lahir ribuan para nabi. Tetapi dari Al-Is ini tidak banyak, salah satunya hanya Ayub saja yang dikirim berdakwah ke bangsa Romawi itu. Dia berdakwah di daerah Syam. Intinya bahwa dari ayat ini kita tahu bahwa Nabi Ayyub itu secara nasab sampai kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam lewat jalur Al-Is, bukan lewat jalur Ya'qub. Makanya dia bukan Nabi Bani Israel, karena enggak masuk turunan Ya'qub. Bahkan dia saudaranya gitu ya, saudara Ya'qub Al-Is ini. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Bani Asfar di akhir zaman itu ya. Tapi tidak kita hendak ceritakan soal akhir zaman. Intinya surah An-Nisa 163 ini menceritakan tentang nasab Nabi Ayyub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Sad. Surah Sad Allah mengatakan wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu inni massaniyadh-dhurr inni massaniyasyaitan binusbin wa adab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan penderitaan dan juga bencana. Ada yang memberikan catatan kepada ayat ini. Jadi Ayub alaihi salatu wassalam manusia paling bahagia. Artinya seluruh keinginan manusia hidup itu ada semua pada Ayub. Apa sih yang kita inginkan hidup itu? Pertama, harta. Ayub cukup hartanya. Bahkan kaya lagi. Bukan cukup, kaya lagi. Punya peternakan dari berbagai macam jenis binatang ternak. Punya perkebunan yang sangat luas dengan pekerja yang sangat banyak ya. Artinya secara kekayaan itu dicukupkan luar biasa. Dan inilah keinginan manusia. Apalagi manusia itu setelah kaya ingin punya istri yang salehah. Ayub dianugerahkan istri yang salehah. Bahkan herannya Ayub itu kan terkenal kisahnya bicara tentang kesabaran istrinya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan. Hanya menjelaskan sekilas saja. Bahkan yang banyak menceritakan tentang hubung kait Ayub dengan istrinya itu di hadis-hadis Nabi saja yang banyak. Karena memang Al-Quran sendiri tidak menceritakan secara detail lain dengan kisah Nabi Musa atau Ibrahim atau Yusuf. Itu kan detail tuh dalam Quran tuh. Kalau Ayub tidak, hanya global saja. Dan banyak dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi SAW dan beberapa kisah dari Bani Israel. Jadi Nabi Ayub itu diberikan istri yang cantik yang kemudian juga sabar. Sabar menemani Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Cukup sampai di sini? Tidak. Orang hidup ini pengen punya anak. Ayub diberikan anak banyak. Ada yang mengatakan bahwa dia diberikan anak-anak sebanyak 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Itu menurut beberapa riwayat yang disebutkan para ulama tafsir bahwa nama anak-anak Nabi Ayub itu 7 laki-laki dan 3 wanita. Ada yang mengatakan selain itu. Dan semuanya taat kepada orang tuanya. Semuanya soleh dan soleha. Siapa yang tidak ingin anaknya soleh dan soleha coba? Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada Ayub. Apalagi dihormati.
Ayub dihormati oleh kaumnya, dia seorang nabi. Coba kalau Allah berikan kepada kita, diberikan kekayaan, dapat istri soleha, cantik lagi, anak-anaknya taat semua sama orang tuanya, orang menghormati, apalagi orang mau hidup tuh. Itu yang dicari dan itulah kenikmatan surga. Artinya Nabi Ayub itu diberikan semuanya tuh, dunia kepada dia. Ya. Tapi subhanallah, Allah hendak menguji Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Maka syaitan cemburu kepada Ayub. Digoda dengan berbagai macam godaan pun Ayub tidak bergeming tuh. Makanya di sini Allah mengatakan firman-Nya bahwa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mengatakan inni massaniya syaitan binusbin wa adab. Sungguhnya aku diganggu oleh setan dan penderitaan dan bencana, katanya. Jadi setan ini mengadu kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya Rabb, pantas sajalah Ayub itu tidak bisa kugoda karena engkau berikan semua jalur-jalur nikmat, tidak dikurangi. Coba kalau kukurangi nikmat itu, saya enggak yakin dia sabar, katanya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak demikian, karena Ayub itu inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Allah katakan apa? Sesungguhnya Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah janjikan kepada iblis, tidak, hambaku yang satu ini tidak mungkin walaupun diberikan ujian yang banyak, dia tetap sabar, kata Allah. Akhirnya betul-betul dibuktikan tuh, bayangkan. Ya, dengan cara apa? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, hadis yang cukup panjang. Inna Ayyub nabiyallah lamma labitha fi bala'i 18 sanatan farafadahu al-qaribu wal-ba'idu illa rajulaini min ikhwanihi kana ya'duwani ilaihi wa yaruhan. Sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Ayub alaihi salatu wassalam, ketika betul-betul ditimpa musibah oleh Allah selama 18 tahun lamanya. Pertama, semua hartanya habis, ternaknya mati semua. Kemudian yang kedua, gagal panen. Ya. Semua kebunnya gagal panen. Habis kekayaannya. Cukup sampai di sini? Tidak. Semua anak-anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anak-anaknya diwafatkan, tidak ada yang hidup satupun. Dua musibah ini saja kalau ditimpakan kepada orang biasa sudah stres. Jangankan 21 saja, hartanya hilang, anaknya masih hidup, wah, itu sudah stres luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang kemudian gara-gara ekonomi bunuh diri, kan? Gara-gara ekonomi. Saya pernah lihat satu berita itu, satu keluarga minum racun. Bahkan diracun lagi sama ibu anak-anaknya biar mati sama-sama. Hanya gara-gara apa? Faktor ekonomi. Ya. Jadi satu bencana saja, kadang-kadang kalau kita ini kurang beriman, terkadang mudah-mudah kufur nikmat tuh. Ini Nabi Ayub ini bukan hanya hartanya ludes, anak-anaknya mati semua. Sementara kematian anak itu berbeda dengan kematian pasangan. Kalau istri tinggal mati suami, kawin lagi. Istri mati suami hidup, bisa kawin lagi, kan begitu. Artinya bahwa kalau anak, siapa yang bisa menggantikan? Anak angkat dengan anak kandung saja beda sayangnya. Anak susuan dengan anak kandung saja beda gitu. Ini yang mati anak kandung, habis itu semua lagi mati. Artinya kalau mati semua kan tidak ada penerus jadinya. Betapa banyak orang yang tidak punya anak, dia keluarkan uang banyak hanya untuk punya anak, kan gitu. Ini sudah punya anak mati semua. Apa enggak stres Ayub ini? Ya. Tapi dia hamba yang sabar. Makanya disebut imamus sabirin, imamnya orang-orang yang hendak mencontoh kesabaran. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi kesabaran Ayub. Walaupun antum katakan sabarlah seperti Ayub, itu hanya omongan saja. Karena enggak ada orang sesabar Ayub, ya kan? Kemudian yang ketiga yang lebih parah lagi, Nabi Ayub diberikan penyakit yang disebut dengan al-judari. Kalau hari ini penyakit judari mungkin bisa disembuhkan dengan operasi,
dengan peralatan-peralatan kedokteran dan juga obat-obatan yang sudah ditemukan. Tapi di zaman itu kan tak ada operasi, belum ditemukan banyak obat-obatan kayak hari ini gitu ya, sehingga tidak ada obatnya. Ya. Gimana disebutkan oleh ahli tafsir itu, penyakitnya Ayub itu dari kepala sampai kaki itu dipenuhi dengan benjol-benjol, kemudian terkelupas dagingnya, isinya nanah, darah dan ulat. Coba bayangkan, satu badan dari atas kepala punya penyakit kayak gitu, kemudian mengeluarkan bau yang tak sedap, sehingga Nabi SAW mengatakan, farafadahu al-qaribu wal-ba'id. Mulailah kemudian orang dekatnya menjauhi Ayub, orang jauhnya pun menjauhi Ayub. Mulai dibuli. Coba. Dari sini kita dapat faedah bahwa sebenarnya terkadang ada orang sakit itu, dia lebih sakit bukan karena penyakitnya, tapi karena dijauhi manusia. Ini orang sakit sudah sakit, ditambah-tambah sakit yang sudah sakit, lebih sakit lagi ketika orang-orang dekat mulai satu-satu nggak datang lagi, apalagi orang jauh makin tak nampak lagi. Karena biasanya orang yang mengunjungi orang sakit berapalah tahannya coba. Saya sakit, antum mengunjungi saya emang tiap hari? Paling sekali saja buah-buahan, habis itu hilang. Tahu-tahu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun saja baru tahu tuh, oh, udah meninggal rupanya. Kan gitu ya. Oke lah orang jauh, orang dekat. Siapa yang bisa ngerawat orang sakit? Tah ade, tah ponakan, tah sepupu, nggak ada ceritanya. Paling ujung-ujungnya orang sakit itu kalau dia punya pasangan, ya mungkin pasangannya saja yang ngerawat dia. Kalau dia suami, ya istrinya. Kalau dia istri, ya suaminya. Paling itu, paling full tuh. Jadi Nabi Ayub itu hanya istrinya saja yang merawat. Dan itu lebih sakit lagi. Biasanya orang kalau sudah tidak berinteraksi dengan orang, karena orang sakit itu apalagi sampai terbaring gitu kan, sudah itu setan lebih dekat dibandingkan malaikat. Pasti ujung-ujungnya apa? Ya Allah, sudahlah, daripada saya ngerepotkan orang, mati sajalah saya. Ujung-ujungnya apa? Pengen mati. Makanya kenapa Nabi SAW ketika Abbas pamannya itu sedang sakit parah, Abbas sempat mengemukakan seperti itu. Dia minta kepada Allah untuk dipercepat kematiannya. Makanya Nabi SAW menasihati Abbas pamannya dan mengatakan, jangan. La tatamannayanna ahadakumul maut, kata Rasul. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan, bercita-cita, melamun, menghayal ingin mati. Nggak boleh. Apa alasannya? Maka Rasul menasihati Abbas dengan mengatakan, boleh jadi kalau Allah suatu ketika sehatkan, maka engkau bisa berbuat baik. Ketika berbuat baik, bertambah pula pahalamu. Ketika bertambah pahala, bertambah pula untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bekalmu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan engkau sehat dan engkau banyak dosa, dengan kesembuhanmu itu boleh jadi adalah kesempatan bertobat. Ya kan? Karena ada dua kemungkinan saja, kita banyak dosa atau kita banyak amal. Ya. Kalau kita disembuhkan dari penyakit, ketika kita sudah banyak amal, kita tambah lagi amalnya, makin banyak lagi kita dapatkan kan, sehingga kita bisa mendapatkan yang lebih daripada yang sudah diamalkan di hadapan Allah. Atau mungkin sebelum sakit kita banyak maksiat, ketika Allah sembuhkan, kita bisalah bertobat, memperbaiki diri. Makanya jangan berangan-angan dengan kematian. Kalaupun kata Rasul harus berangan-angan karena sudah tidak tahan, mungkin sudah bertahun terbaring stroke gitu ya, sudah merepotkan orang. Kalaupun harus meminta kematian, kata Rasul, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang wafatku lebih baik, maka cepatkan wafatku. Tapi kalau kehidupanku lebih baik, maka sembuhkan. Nah, begitu doanya. Ya. Bukan sengaja kemudian membunuh dirinya, minum apa biar cepat mati, bukan begitu. Itu bunuh diri namanya. Bukan menyelesaikan masalah. Ya, karena kematian itu bukan tempat istirahat masalahnya. Kembali ke kisah bahwa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ditimpa penyakit sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tidak. Rupanya kata Nabi SAW berapa tahun? 18 tahun lamanya. Perhatikan di sini, labisa bihi balauhu thamaniya asyrata sanatan.
bahwa Nabi Ayub ditimpa penyakit itu 18 tahun lamanya. Terbaring. Tidak bisa kemana-mana, terbaring saja. Jadi kalau dia ke kamar mandi harus digendong oleh istrinya. Nanti balik lagi ke kasurnya, dipapah lagi. Selama 18 tahun lamanya. Tetapi luar biasanya Ayub itu, walaupun sudah 4 musibah cukup berat ya kan, sudah hartanya habis, kemudian anak-anaknya mati, kemudian ditimpa penyakit, kemudian dijauhi manusia, subhanallah, sabarnya luar biasa. Apa kata Ayub alaihi salatu wassalam? Maka Ayub alaihi salatu wassalam tidak pernah mengatakan, ya Rabb sembuhkan saya, ya Rabb kembalikan harta saya, ya Rabb tolonglah manusia jangan jauhi saya. Bukan itu. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam hanya mengatakan, Rabbi inni massaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tahu yang menimpakan musibah itu Engkau. Tetapi aku tahu juga Engkau pasti tahu bahwa tidaklah Engkau memberikan musibah kepadaku kecuali karena sayangmu kepada hambaku. Hanya itu ucapan Ayub. Ayub tidak mengatakan, ya Rabb sembuhkan, ya Rabb kembalikan anak-anakku, ya Rabb kembalikan harta. Tidak ada. Dia hanya mengatakan, ya Rabb aku tahu musibah ini datang darimu, dan aku tahu juga tidak mungkin kau memberikan musibah kecuali karena kau sayang kepadaku. Karena musibah itu kalau diberikan kepada orang yang di luar orang Islam, orang kafir, maka itu dalam bentuk inzar, peringatan, diperingatkan ya. Tapi kalau diberikan kepada orang mukmin, maka itu bukan peringatan, tetapi dalam rangka mengangkat derajat dia dan menghapuskan kesalahannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat satu riwayat. Suatu ketika Nabi SAW sedang berkumpul seperti ini, memberikan tausiah, datanglah sahabat bawa anak kecil. Ya, anak ini disayang betul, diciumi, dipeluk, masya Allah. Rasul takjub. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, tuhibbuhu ya fulan, engkau suka dengan anakmu, kau cinta dengan anakmu. Maka orang ini mengatakan, ahabbakallahu kama uhibbu ya Rasul, sebagaimana Allah fitrahkan aku cinta kepadamu, begitulah aku cinta dengan anakku ini. Tiba-tiba setelah beberapa hari tak hadir di majelis taklim nih, orang yang bawa anak ini. Jadi Nabi bertanya-tanya, mana tuh yang sahabat kemarin yang bawa anak tuh? Maka orang-orang mengatakan, kami juga tidak tahu. Kata Rasul, cari dia, ada di mana dia? Mungkin adalah musibah yang menimpa dia. Akhirnya kemudian setelah dicek rumahnya, rupanya dia merasa sedih dengan luar biasa karena putranya yang dibawa kemana-mana, yang si mata wayang itu meninggal dunia. Jadi kesedihannya itu membuat kakinya berat untuk melangkah ke majelis taklim Nabi. Karena saking sedihnya, anak satu-satunya meninggal. Jadi Nabi SAW datanglah takziah kepada sahabat ini, menghibur hatinya dan mengatakan, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala berikan 2 pilihan kepadamu, katanya. 1, Allah hidupkan anakmu dan engkau bersenang-senang dengan anakmu di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Atau kata Rasulullah, anakmu berdiri di pintu sorga, kemudian anakmu akan membawa kamu masuk ke dalam sorga. Milih mana? Milih dihidupkan anakmu dan kau bersenang-senang, atau anakmu berdiri di pintu sorga dan menarik kamu, masukkan kau ke dalam sorga. Kata sahabat ini, ya tentu milih yang kedua lah. Dari situlah dia mulai tenang. Nabi SAW memberikan ketenangan bahwa siapapun yang Allah uji dengan kematian anaknya yang belum balik, dia sabar dan ihtisab mengharap pahala Allah, maka anak ini kelak jadi syafaat bagi dia. Syafaat bagi dia. Karena dalam hadis yang lain bahwa anak-anak itu nanti akan berdiri pintu-pintu sorga, disuruh masuk sama Allah, nggak mau dia. Kata Allah, udkhulul jannah, masuk kalian ke sorga. Ngapain berdiri pintu sorga? Dia mengatakan tidak, sampai bapak dan ibu kami juga masuk ke dalam sorga. Maka Allah mengatakan, udkhulul jannah antum wa abaukum. Ya kalau gitu nggak apa-apa, masuklah ke sorga, ajaklah orang tua mau masuk sekalian, katanya. Ya. Bahkan bukan hanya itu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat, malaikat khusus mencabut ruh itu, apa kata Allah?
Apakah kalian mencabut anaknya hambaku? Kata Allah. Kata malaikat maut, ya. Apakah yang dicabut itu anak yang disayangi orang tuanya? Kata malaikat maut, ya. Setelah anak itu kalian cabut, apa yang diucapkan orang tuanya? Kata malaikat itu, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Rabb, mengucapkan alhamdulillah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, kalau begitu bangunkan satu istana di sorga, wasammuhu baitul hamdi, dan kasih nama rumah itu ataupun istana itu sebagai Baitul Hamdi, karena dia memuji saat kematian anaknya. Alhamdulillah, bukan artinya alhamdulillah di sini maksudnya syukur anaknya. Syukurlah kau mati alhamdulillah, bukan begitu. Gila orang gitu. Maksudnya alhamdulillah ketika kematian anaknya itu dia bersyukur bahwa disinilah ladang pahala. Sebab kalau tidak ada ujian, tidak ada ladang pahala. Makanya ketika ada seorang salaf ngiris buah-buahan, rupanya keiris jarinya. Jadi patahlah satu ruas jari ini, keiris pisau. Tiba-tiba tersenyum dan tertawa dan mengatakan alhamdulillah, katanya. Jadi orang sebelahnya, gila kamu, katanya. Harusnya orang yang kena patah itu sakit gitu ya, nangis kan, namanya orang kena patah lagi, ya kan? Apa kata dia? Ya, dia mengatakan demi Allah, ya, aku melihat, katanya, aku berpikir bahwa ini musibah yang aku alami ini akan mendatangkan pahala besar bagiku, dan bayanganku kepada pahala itu mengalahkan rasa sakit di tanganku, katanya. Makanya aku tersenyum, katanya. Tuh, orang dulu tuh kayak gitu tuh. Oh, kalau kita udah pikir, aduh nggak punya jari jelek kali, udah mungkin kalau kita berpikir seperti itu. Ya. Tapi endaklah, begitulah para ulama. Jadi setiap musibah itu dihadapi bahwa di balik ini ada ladang pahala, maksudnya. Karena ada sorga yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan zakat, tidak bisa diraih dengan pahala apapun, ibadah apapun. Hanya bisa diraih dengan kesabaran saat ditimpa musibah. Ada sorga-sorga yang tidak bisa diraih kecuali dengan kesabaran, ya. Dan sabar itu lebih mudah dapat pahala dibandingkan Anda melakukan ibadah. Contohnya, kita malam bangun pagi, malam-malam dingin-dingin, ya kan, bangun sholat malam, kan berat tuh. Sholat witir, sholat malam, tahajud itu kan berat, ya. Hanya supaya kita dapat pahala dan diampuni dosanya, kan. Apalagi kalau musim dingin, kan itu. Apalagi sudah capek kerja, rasanya berat. Tetapi ketika kita sabar dari sakit kepala saja, umpamanya kita kena demam sakit kepala, kemudian kita sabar, kemudian kita katakan, ya Rabb, mudah-mudahan penyakit demam saya ini menggugurkan dosa saya, mengangkat derajat saya. Ini lebih baik pahalanya dibandingkan yang sholat malam tuh. Di zaman Rasul ada seorang wanita namanya Ummu Sa'ib. Dia terkena demam tinggi, sakit kepala. Tiba-tiba dia mengerang karena sakit kepalanya. Jadi kata Nabi SAW, ada apa engkau wahai Ummu Sa'ib? Kata Nabi SAW. Kata Ummu Sa'ib, humma ya Rasulullah la barakata fiha, katanya. Saya terkena demam, semoga Allah tidak memberkahi demam ini, katanya. Kata Nabi SAW, la tasubbil humma, jangan kau cela demam. Jangan kau cela demam. Jangan kau cela sakit kepala, jangan kau cela meriang. Karena sesungguhnya al-humma, penyakit ini bisa yudkhibu khotoya ibni Adam, bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan anak Adam seperti api bisa mengikir karat-karat yang ada di besi, kata Nabi. Coba, kan kita kadang hujan sedikit demam, kan itu. Sebenarnya ladang pahala ini kalau kita mau sabar, ya. Cuman kadang-kadang kita tidak sabar, masalahnya. Baru demam saja sudah ngeluh luar biasa tuh, ya. Lah dari sini kita tahu bahwa Nabi Ayub ditimpa luar biasa itu dengan perkara ini. Akhirnya kemudian karena sudah ditinggalkan orang sana sini, terpaksa dia harus menjauh dari orang. Maka Nabi Ayub memilih tinggal jauh di perbatasan desa dan menjauh dari kaumnya. Akhirnya hanya hidup berdua dengan istrinya, satu tenda itulah. Lah siapa yang ngasih makan Ayub coba? Rupanya yang bekerja adalah istrinya. Istrinya menjadi pembantu rumah tangga dan dia menyamar supaya orang nggak tahu dia istrinya Ayub. Dia bekerja ke tempat yang jauh,
yang orang nggak kenal dengan dia. Sebab kalau seandainya ada orang dengan kenal dia, nggak akan diterima itu pekerjaannya. Kenapa? Takut ketular penyakit Ayub. Ya, namanya istrinya kan hari-hari ngopeni suaminya kan, jangan-jangan dibawa penyakit, nular ke sana kemari. Makanya dia nyamar tuh. Bagaimana caranya orang nggak tahu sampai seperti itu. Dan penyamarannya bukan setahun 2 tahun, sampai 18 tahun, bayangkan. Orang nggak tahu itu istrinya Ayub. Masalahnya, rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji lagi. Lama-lama ketahuan pula itu istrinya Ayub. Akhirnya semua orang nggak mau nerima dia. Satu-satu menolak. Akhirnya nggak punya pekerjaan. Dari mana caranya ngasih makan kalau begini? Ketika sudah pusing nih istrinya cari pekerjaan susah, terpikirlah dia mencukur rambutnya. Ingat zaman dulu rambut itu istimewa. Makanya kita lihat di salon-salon rambut tuh nggak ada yang dibuang zaman dulu, rambut tuh dijual. Untuk gelung tuh apa zaman dulu itu kan. Oh zaman sekarang enggak lah. Ya, zaman sekarang dibuang-buang, zaman dulu rambut ya. Zaman dulu nggak ada rambut palsu. Ya rambut asli itulah kemudian dibuat jadi gelung dan yang semacamnya ya. Jadi akhirnya dipotonglah rambutnya, dijual. Kemudian dapatlah dia uang. Kemudian dia ingin membahagiakan suaminya, dibelikanlah roti kesenangan dia sewaktu dulu dia masih sembuh karena dapat uang banyak. Tapi Ayub curiga, karena tidak mungkin membeli roti yang mahal itu kalau tidak punya uang. Dari mana duitnya? Akhirnya dengan terpaksalah istrinya kemudian menampakkan rambutnya, marah luar biasa ketika tidak ada rambutnya lagi. Kenapa? Ada yang mengatakan alasannya karena di zaman itu memotong rambut itu aib. Ya, dan itu tidak dilakukan kecuali wanita-wanita fasikoh. Maka Ayub marah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa rambut istrinya itu sebenarnya untuk bangunnya Ayub dari tidurnya. Jadi kalau dia bangun, dia pegang rambutnya itu sampai ditarik, dipegang supaya bisa bangun. Ya. Jadi ketika tidak ada rambut, cemana dia jadinya kan? Jadi kepikiran, dari situlah Ayub bersumpah kepada Allah, kalau dia sembuh, dia akan cambuk istrinya 100 kali cambukan. Bersumpah dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan suatu ketika Ayub alaihi salatu wassalam hendak pergi ke tempat buang hajat. Biasalah, setiap hari dipapah, dipangku sama istrinya kan. Setelah dia masuk ke tempat buang hajat itu, dan Ayub ini dia memiliki sifat pemalu, maka kalau sudah di tempat buang hajat, istrinya langsung pergi, nggak mau ditengokin. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Ayub alaihi salatu wassalam bahwa dia akan disembuhkan penyakitnya. Apa kata Allah? Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah firmankan, hentakkan kakimu wahai Ayub, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk kau minum. Maka setelah datang wahyu, Ayub pun menghentakkan kakinya. Kenapa harus menghentakkan kaki? Bukankah Allah itu maha kuasa, tanpa harus begitu dia bisa menyembuhkan penyakit kan? Tapi Allah hendak mengajarkan kepada Ayub bahwa berdoa saja tidak cukup, harus mengambil sebab. Kan Allah mampu menyembuhkan secara langsung, kun fayakun kan bisa kan? Kenapa mesti susah-susah harus menghentakkan kaki dulu, keluar angin, air, kemudian diminum, kemudian mandi di situ? Allah ingin katakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebab. Allah hendak membuat sebabnya dulu. Makanya ini dalam bab tawakal, bahwa berdoa kepada Allah saja tidak cukup, tetapi harus mengambil sebab. Seperti Rasul hijrah, kan bisa saja seperti perjalanan Isra Mi'raj, naik buruk, seret, sampailah di Madinah. Kenapa mesti kemudian nyewa orang yang tahu jalan, kemudian di gua Thur 3 hari, sampai keluarga Abu Bakar sibuk mempersiapkan perbekalan dan begitu seterusnya kan, sampai ketemu Waroko dan hampir mau dibunuh dan begitu seterusnya. Kan bisa saja Nabi SAW disediakan buruk sama Abu Bakar, nggak sampai 1 menit sudah sampai di Madinah. Kenapa tidak dibuat seperti itu? Rupanya Allah ingin mengajarkan kepada Nabi dan umatnya bahwa segala sesuatu perjuangan, cita-cita yang besar itu tidak mungkin diraih kecuali dengan mengambil sebab. Ada sebab, ya.
Sebab itulah yang kemudian menjadikan kita ini sukses. Seperti mamanya seseorang yang bekerja di perusahaan, dia ingin jadi manajer. Ambil sebabnya. Bekerjalah dengan jujur, profesional, kalau perlu ambil lagi pendidikan, dan terus berdoa kepada Allah sebagai bentuk doa, dan tadi mengambil sebab, kemudian telateni pekerjaannya. Insya Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau, jadi dia manajer kan begitu. Tetapi ada juga yang ingin instan, datang ke dukun, bilang sama dukun, Pak dukun tolonglah itu mantra-mantra si bos itu supaya besok aku jadi manajer. Itu manajer instan tuh. Ya. Jadi enggak juga. Karena rata-rata orang datang ke dukun ngibul dukun. Karena dukun itu tidak ada bahasa tidak bisa. Bisa Pak dukun? Bisa. Enggak ada. Lain dengan dokter. Kalau dokter itu kalau enggak sanggup dia dirujuk ke rumah sakit lain. Kata rumah sakit ini enggak bisa, dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Kalau dukun nggak ada rujukan tuh. Kata dukun, oh nggak bisa saya. Datang ke dukun yang sana kata. Dukun sana oh nggak bisa, datang ke dukun sana. Kenapa tidak ada seperti itu? Karena semua dukun tukang gibul. Kalau dia merujukkan pasiennya ke orang lain, berarti dia nggak sakti, nggak ada lagi orang datang sama dia. Kan gitu. Ya. Makanya jawabannya bisa. Nggak ada bilang nggak bisa. Kenapa? Karena semua dukun tuh malpraktek. Kalau dokter kan nggak mau malpraktek. Betul-betul praktek. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, lah ketika itu Allah menyuruh menghentakkan kaki. Pas dihentakkan kaki itu keluar air. Kemudian Allah mengatakan minum. Maksudnya minum untuk mengobati dalam, mandi untuk mengobati luar. Ya, jadi diobati luar sama dalam sama Allah itu. Dalamnya diobati dengan cara diminum, luarnya diobati dengan cara mandi. Subhanallah. Ketika habis minum dan mandi, Ayub dibuat lebih muda lagi, bahkan lebih ganteng lagi daripada sebelum dia tertimpa musibah itu. Allah lipatkan mudanya, dan Allah lipatkan kegantengannya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarga, dan kami lipat gandakan. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu Allah lipat gandakan lagi tuh. Subhanallah. Sampai ketika dia keluar dari kamar mandi, kemudian istrinya tidak tahu kalau Ayub sudah keluar. Pas datang ke kamar mandi, Ayub sudah nggak ada. Dicari-cari ke sana kemari nih suaminya, rupanya nggak ada. Tiba-tiba ada melihat anak muda, dia tanya tuh, kau lihat Ayub tak? Katanya. Kau lihat Ayub katanya. Ayub bingung lah, dia Ayub masalahnya. Kata Ayub, ana Ayub katanya. Saya Ayub katanya. Dari situlah akhirnya istrinya pun disuruh minum, mandi, dan sama juga dimudahkan lagi. Subhanallah. Ya. Begitulah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dia tabah, sabar, bersyukur, berdoa, mengambil sebab, Allah kembalikan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari hadis ke-279 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama Ayyub yaghtasilu uryanan, di saat Ayub mandi dalam keadaan telanjang, fa kharra alaihi jaradun min dhahab, tiba-tiba jatuhlah seekor belalang, dan belalang ini terbuat dari emas. Faja'ala Ayyub yahtasi fi thawbihi, karena belalangnya banyak, terbang di mana-mana, jatuh di depan dia. Rupanya kalau jatuh dia emas tuh. Jadi belalang ini bukan kayak belalang sawah, memang betul-betul terbuat dari emas dan perak, terbang ke sana kemari. Tahu-tahu kemudian mereka pada jatuh persis di depan Nabi Ayub. Dan Ayub sedang tidak pakai baju, namanya lagi mandi. Bukannya baju itu dipakai, malah baju itu digunakan untuk tempat emas, dikutip-kutip, dimasukkan ke bajunya gitu ceritanya. Ya. Harusnya kan dipakai dulu bajunya kan. Saking senangnya dia lupa pakai baju, belalang-belalang yang emas itu dimasukkan ke baju-bajunya tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba fanadahu rabbuhu ya Ayyub, alam akun agnaituka.
Alam takun alam akun agnaituka amma tara. Wahai Ayub, tidak cukupkah pemberian yang telah aku berikan kepadamu? Kau tidak cukup ya diberikan nikmat yang banyak? Ya. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam itu pernah diberikan nikmat oleh Allah, pernah kaya, pernah sukses, dihormati, banyak anak, banyak orang yang bekerja kepadanya. Berapa tahun? 70 tahun. Diberikan nikmat 70 tahun lamanya. Justru ketika Ayub ditimpa musibah, yang tidak sabar bukan Ayubnya, istrinya yang tidak sabar. Dia mengatakan dalam hadis yang sahih, kata istrinya mengatakan, "Ya Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya stajibulak, saya yakin Allah pasti kabulkan karena engkau seorang nabi," kata istrinya. Tapi Ayub mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, coba bandingkan antara nikmat dengan musibah ini. Berapa tahun Allah kasih nikmat sama kita? Sab'ina sanatan. 70 tahun kita berada di atas kenikmatan. Bukan waktu yang sebentar 70 tahun itu. Kita diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan anak, dihormati orang. Kurang apa? Ya. Sekarang saya baru diuji 18 tahun. Tiba-tiba harus meminta kepada Allah dikembalikan nikmat itu, yang tidak banding katanya. Ya. Kalau ingin banding, tunggu 70 tahun lagi baru kita minta. Ini baru 18 tahun minta dikembalikan lagi apa yang sudah diambil Allah. Kata Ayub, tidak, ini belum sebanding katanya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanadahu rabbuhu ya Ayub, alam akun aghnaitu." Wahai Ayub, bukankah aku telah berikan kecukupan kepadamu dulu? Masih kurang. Mau ngutip-ngutip emas lagi kamu katanya. Maka Ayub mengatakan, "Bala wa izzati, bala wa izzatika, walakin la ghina bi ambarakatika ya Rabb." Tentu wahai Rabb, tetapi siapa yang kenyang dari keberkahan yang kau anugerahkan? Ini harta dari kamu, dan kalau engkau yang memberi pasti berkah. Siapa yang tidak kenyang dari berkah? Makanya aku kutip. Makanya Ayub kemudian kembali lagi kekayaannya. Dia diberikan emas yang banyak dari belalang-belalang itu dan perak. Kemudian kaya lagi. Bahkan dia bisa membeli kebun lebih luas daripada sebelumnya, membeli ternak lebih banyak dari sebelumnya. Dan subhanallah, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan keturunan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Keturunannya itu 2 kali lipat. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sekilas kisah Nabi Ayub. Kita ambil singkatnya saja. Baik, kita akan ambil pelajaran yang berharga dari kisah ini. Ma'asyiral muslimat yang muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan ujikan kepada manusia. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Sampai dia sabar dan mengharap pahala sehingga dia berjumpa dengan Allah tidak punya dosa sedikit pun. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia tidak akan lepas dari 3 ujian. Ujian yang pertama diberikan kepada diri sendiri. Ujian yang kedua diberikan kepada anak-anak. Ujian yang ketiga diberikan kepada harta. Manusia tidak lepas dari 3 ujian ini. Kalau enggak diuji dirinya, diuji anaknya. Kalau enggak diuji anaknya, diuji hartanya. Makanya manusia tidak lepas dari 3 kata. Haznun, wa ghammun, wa hammun. Haznun, sedih. Kemudian ghammun, stres. Kemudian hammun, bingung. Pasti manusia tidak lepas dari 3 kata ini. Sedih, stres, bingung.
sedih karena perkara lampau, bingung karena menghadapi masa depan, stres karena menghadapi masa yang sekarang dihadapi dia. Manusia tidak lepas dari 3 kata ini. Ya. Kalau nggak sedih, stres. Kalau nggak stres, bingung. Nah, begitulah manusia. Betapa banyak orang yang sedih karena perkara yang sudah lampau. Lihat Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf dihabarkan mati diterkam serigala, padahal Yusuf dimasukkan ke sumur. Datang saudara-saudaranya yang jahat, yang hasad itu, membawa bajunya sudah dilumuri dengan darah kambing, supaya yakin bahwa Yusuf mati. Sementara Nabi Yusuf itu satu-satunya anak Yakub yang sangat dicintai oleh Yakub karena lahir dari wanita yang dicintai Yakub. Sementara saudara-saudaranya bukan lahir dari wanita yang dicintainya. Ya wajar, kadang orang tua itu tidak adil soal kecintaan kepada anak-anak, itu wajar, dan itu tidak dicela dalam agama. Sebagaimana orang berpoligami, dia tidak adil dalam kecintaan kepada sebagian istri yang lain, itu tidak ada masalah karena Rasul pun tidak adil dalam kecintaan. Dia lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri yang lain, karena kecintaan itu ada di hati, nggak nampak. Lain kalau soal fulus, nampak. Kalau nggak adil ya marah kan gitu, karena nampak bentuknya barangnya. Kalau cinta siapa yang tahu dalam hati? Makanya ketika mengingkari kemungkaran dalam hati itu selemah-lemahnya iman kan, kata Rasul. Kenapa? Karena tidak ada tantangan. Kalau kita mengingkari kemungkaran dengan hati, siapa yang nantangan tuh? Lain kalau dengan tangan atau dengan lisan, pasti kita akan dimusuhi orang. Kalau dengan hati, siapa yang memusuhi? Oh, enggak tahu orang kita sedang mengingkari kemungkaran. Makanya disebut selemah-lemahnya iman gitu kan. Karena tidak berbuat apa-apa, hanya ngomong saja. Tetapi ini pun banyak yang tidak paham soal mengingkari kemungkaran dengan hati. Contoh nih, kita diundang kepada sebuah acara. Di situ ada organ tunggalnya, ada orang nyanyinya, ada orang narinya, auratnya kemana-mana, ikhtilatnya di mana-mana. Kemudian kita datang di situ, kita duduk. Kemudian dikatakan, kenapa antum nggak mengingkari kemungkaran? Kenapa nggak di stop aja itu orang nyanyi itu? Ya. Kenapa nggak dibubarkan saja itu orang ikhtilat itu? Apa kata dia? Nggak bisa lah saya mengingkari kemungkaran dengan kekuasaan. Ini kan bukan acara saya. Nggak bisa juga saya mengingkari dengan lisan, nanti saya diusir. Ya paling tiga dengan hati. Jadi saya sedang mengingkari kemungkaran dengan hati. Kita katakan kadzabta, dusta kamu. Kenapa dusta? Kalau memang mengingkari dengan hati, pergi dari situ. Ya. Lain kalau kasusnya kita naik pesawat, kemudian di situ ada pentas dalam pesawat, ada orang nyanyi, ada orang ikhtilat, nampak aurat. Mau pergi kemana di pesawat? Hah? Mau terjun payung ke bawah? Hah? Itu bedanya di situ. Ada istilah sama, ada istilah istama' namanya. Istama'a dengan sama itu beda. Ya. Kalau sama mendengar, tidak menikmati. Kalau istama'a yastami istima'an itu mendengar dan menikmati. Ya. Kalau dia masih mendengar dan menikmati, dia belum bisa mengingkari dengan hati. Tapi kalau hanya mendengar saja dan dia bisa mengingkari, itulah namanya mengingkari dengan hati. Loh, kita bisa pergi, kenapa kamu antum di situ? Berarti nikmatilah kan? Kan gitu ya. Ya. Kalau nggak bisa pergi berarti menikmati. Lain kalau kasusnya di pesawat tadi, memang nggak bisa kemana-mana, ya terpaksa dengar lah kan itu. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Nah, itulah bedanya mendengar dengan menikmati dengan mendengar. Nah, jadi jangan bilang Anda nggak bisa ngingkari. Lah kenapa antum nggak pergi? Ya segan lah, ini kawan katanya. Nah, berarti tidak mengingkari apa-apa antum di situ. Tidak dengan hati, tidak dengan lisan, tidak dengan tangan. Kan itu ya. Logika kan seperti itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa kembali, bahwa seorang mukmin tidak lepas dari 3 kata, sedih. Nabi Yakub tadi ketika mendengar Nabi Yusuf meninggal tuh dimakan serigala, itu setiap hari menangis. Siang malam dia menangis. Pada seorang nabi itu sedih. Sampai-sampai Allah mengatakan tabiyaddat ainahu wa huwa kadzib.
sampai sudah tidak ada lagi air mata yang jatuh dari matanya, dan yang terakhir itu air mata warna putih itu yang last air mata namanya. Air mata warna putih itu yang terakhir air mata itu. Udah nggak ada air mata lagi. Saking sedihnya sampai buta akhirnya Nabi Yakub itu memikirkan Nabi Yusuf. Tapi hebatnya Nabi Yakub memberikan pelajaran kepada kita. Dia tidak pernah mengeluh. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, saya hanya mengadukan keperitan dan kesedihan ini kepadamu saja. Jadi Nabi Yakub mengajarkan sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang orang sedih dengan perkara-perkara yang sudah lampau. Mungkin dulunya kaya, pernah kaya kemudian miskin. Mungkin dulu pernah ada orang yang dicintainya kemudian meninggal kepikiran. Ya, mungkin dulu dia pernah sukses jadi manajer perusahaan tertentu atau menjabat di kementerian tertentu, atau mungkin pernah jadi jenderal, menteri atau yang lainnya, tiba-tiba pensiun. Sedih dia mikir. Jadi rakyat biasa nggak dihormati lagi, dihina dan macam-macam, sedih mikir macam-macam lah perkara-perkara sedih itu. Atau mencari barang tak ketemu-ketemu, ya. Akhirnya sedih. Ada orang yang sedih karena perkara-perkara seperti itu. Kemudian yang kedua, ghammun, stres. Ya. Stres masalah keluarganya, asyik bertengkar dengan istrinya. Asyik tengok anaknya nakal, ya. Kena narkoba, kena ini, pergaulan bebas, macam-macam, ya. Tengkar di perusahaan, tahu-tahu di PHK gitu ya. Kemudian stres, sakit nggak sembuh-sembuh, ya. Pokoknya ada orang itu seperti distreskan dengan berbagai macam sebab. Atau mungkin yang terakhir, hamun, bingung. Nanti masa depan gimana anak-anak ini? Nanti kalau saya sudah tua, akankah anak-anak saya berbuat baik sama saya? Ya. Nanti kalau saya tua ini tabungan tak ada. Dari mana saya dapat duit? Ada orang yang bingung, belum terjadi sudah bingung tuh. Ya. Lah manusia tidak lepas dari 3 kata ini. Sedih, stres, bingung. Ya. Inilah yang dimaksud. Kenapa? Karena manusia juga tidak lepas dari 3 ujian. Kalau tidak diuji dirinya, diuji anaknya, diuji hartanya. Tapi Nabi SAW mengatakan di sini, ma yazalul bala, akan senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia menghadap Allah hilang semua dosanya. Kenapa? Karena dia sabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap buruk rupanya baik pula di hadapan Allah. Sampai ada istilah para ulama, kullu murrin saufa yamurru liya'tiya ba'dahu bil yusri alladhi yasurru. Kata para ulama, kullu murrin saufa yamurru, setiap keperitan hidup itu pasti akan berlalu nanti. Tidak mungkin Allah kasih sakit terus sampai mati, tidak. Tidak mungkin Allah kasih susah terus, tidak pernah senang. Tidak mungkin Allah kasih sedih, tidak pernah tertawa. Tidak mungkin Allah kasih miskin, tidak pernah cukup. Pasti suatu ketika akan berlalu tuh. Makanya istilahnya kullu murrin saufa yamurru. Setiap keperitan hidup itu nanti akan berlalu. Ada masanya. Karena Allah itu ketika menciptakan hari itu akan disilih bergantikan antara tertawa dan menangis, antara bahagia dan susah, antara berkumpul dan berpisah. Begitu hidup itu. Dan kita bisa rasakan kan. Makanya sering saya katakan, saya, Anda, Ibu pasti dulu pernah mengalami sebuah masalah yang kita tidak mungkin keluar dari situ kan. Pernah lah, saya nggak mungkin nggak pernah. Pasti antum pernah mengalami kesulitan, rasanya kiamat dunia ini. Aduh gimana caranya? Aduh gimana caranya? Nah, gitu bahasanya ya. Pasti akan mengalami itu. Siapapun yang belum mengalami pasti suatu ketika mengalami. Ya, pasti akan mengalami perkara itu. Aduh gimana ini? Aduh gimana ini? Ya. Kayaknya gagap gitu hidup tuh, kayaknya nggak ada langkah. Kalau catur udah kalah langkah dia tuh. Ya. Tetapi subhanallah, rupanya tidak ada air yang keruh melainkan bisa dijernihkan. Tidak ada benang kusut kecuali bisa diuraikan. Masalah itu kalau dihadapi mudah sebenarnya. Ya. Karena ada orang itu yang sebelum berperang sudah kalah dulu. Mikir dulu musuhnya berat. Gak jadilah. Gimana menyelesaikan masalah? Hadapi dulu.
Kalau kita menghadapi musibah, disinilah Allah katakan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah kasih satu kesulitan, tapi Allah datangkan dua kemudahan. Karena ketika Allah mengatakan kalimat sulit, al-yusri pakai alif lam. Ketika Allah menyebut mudah yusran pakai tanwin, artinya nakirah. Artinya kalau isim dalam bahasa Arab menggunakan alif lam itu disebut isim ma'rifat. Ketika menyebut inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusran, berarti kesulitan yang pertama itulah kesulitan yang kedua. Itu juga kesulitannya. Tapi ketika Allah menyebut mudah dengan nakirah, tidak menggunakan alif lam tapi tanwin, maknanya kemudahan yang pertama bukan kemudahan yang kedua. Jadi satu kesulitan diberikan dua kemudahan, itu maknanya. Bahkan bukan dua, terkadang tiga, terkadang empat, terkadang lima. Kalau seandainya ada kesulitan masuk lubang, maka dua kemudahan ikut masuk di belakangnya. Itu maksudnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha tahu dengan hambanya. Cuman karena tidak sabar, kadang-kadang orang sudah stres dulu sebelum menghadapi permasalahan. Nah, dari sini kata ulama, kullu murrin saufa yamurru. Setiap kepahitan itu pasti akan berlalu. Liya'tiya ba'dahu bil yusri alladhi yasurru. Nanti akan datang kemudahan yang akan membahagiakan hidupnya. Sabar, nanti akan datang waktunya tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seandainya Allah tidak kembalikan nikmat itu, ingat, ada sebuah kaidah. Al-bala tudzakiruka ilallahi khairun, kata ulama, min ni'amillati tunsika minallah. Sebuah ujian yang mengingatkan anda kepada Allah jauh lebih baik dibandingkan bergelimang di atas kemaksiatan tapi anda lupa Allah. Itu istilah ulama tuh. Jadi kalau Allah berikan ujian kepada kita, dengan ujian itu jadi ingat Allah kita jadinya. Itu jauh lebih baik dibandingkan Allah banyak berikan nikmat, tiba-tiba Allah lupakan. Jangan-jangan nih bentuknya istidraj. Allah sengaja kasih sampai ketika lalai Allah azab dia. Siapa yang tahu? Ya kan? Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya pelajaran kisah Nabi Ayub alaihi salam ini luar biasa. Ya, menceritakan tentang tiga musibah ini. Musibah terhadap diri sendiri, musibah kepada anak-anak, dan musibah kepada harta. Atau dengan kata lain, musibah karena kefakiran, musibah karena kematian, musibah karena penyakit, bahkan ditambah musibah dijauhi orang lagi. Tapi lihat Ayub, dikembalikan itu semua setelah dia bersabar, bersyukur, berdoa, akhirnya Allah kembalikan semuanya. Luar biasa. Ya. Ini apa nota ini? Saya kan belum beli di sini. Oke. Oh. Ya, nanti. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang juga disebutkan oleh para ulama. Di zaman salaf ada seorang ahli bahasa namanya Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Al-Asma'i itu ulama ahli bahasa, ma'ruf nama Al-Asma'i itu. Kalau kita belajar bahasa Arab dan kita luaskan pelajarannya, banyak perkataan-perkataan beliau tentang pendapat seputar ilmu bahasa. Ya, dikenal Al-Asma'i. Jadi suatu ketika Asma'i ini safar thalabul ilmi dengan kawannya. Safar, jalan. Ya. Kemudian habis bekalnya, minumnya habis, makanannya habis. Ingat, safar di padang pasir bisa mati. Kalau tersesat di hutan masih enak kan, banyak buah. Ya, adalah yang diminum, ada yang dimakan. Tak makan buah-buahan, makan daun, ya kan? Tapi kalau tersesat di padang pasir, apa tak mungkin makan pasir? Apa yang di pasar mau dimakan debu? Nggak bisa. Jadi hampirlah mau mati nih Al-Asma'i ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala tolong dia, rupanya ketemulah sebuah tenda. Rupanya penghuninya seorang nenek yang salehah. Punya beberapa ternak kambing di situ. Mampirlah Al-Asma'i dan kawannya itu ke tenda tersebut. Kemudian dia memohon untuk minta jamuan. Ya, karena dia sudah lapar, haus gitu ya. Hampir mau mati.
Rupanya kata nenek yang mengatakan, wahai siapa namamu? Wahai fulan, saya nama si Asma'i. Wahai Tuan Asma'i, kata wanita ini, tunggu ya sampai anakku pulang. Tunggu sampai anakku pulang. Biarlah anakku nantinya belikan 1 ekor kambing, kau bisa makan di sini, kau bisa minum di sini. Tapi tunggu, anakku masih pergi, kata. Ditunggu lama, rupanya dari kejauhan ada 2 unta. Yang satu ditunggangi, yang satu tidak. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, akhirnya sampailah di tenda itu. Tiba-tiba yang menunggang unta ini langsung mengatakan kepada nenek ini, kepada ibu ini, wahai ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimbal dari musibah yang telah mengenaimu. Anakmu meninggal dunia. Kata ibunya, lalu di mana anakku? Kenapa kau bawa untanya, tak bawa anakku? Katanya, anakmu masuk jurang dan aku tidak bisa mengambilnya. Aku hanya bisa mengambil untanya saja. Akhirnya ibu ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disaksikan sama Al-Asma itu. Kemudian ibu ini dengan sabarnya mengatakan, kalau gitu turun kamu, bantu saya, katanya. Tolong sembelihkan kambing itu, kau rebus dia, kau kasihkanlah 2 tamu ini, katanya. Masih sempat sabar wanita ini, tidak panik sama sekali. Akhirnya kemudian kawan anaknya ini langsung menyembelih kambing, menguliti, merebus, kemudian menghidangkan kepada Al-Asma ini. Ibu ini melihat Asma ini kayaknya penampilannya orang alim, talabul ilmi. Jadi kata ibu ini, wahai fulan, aku lihat penampilanmu seorang alim. Bacakan kepadaku 1 ayat Al-Quran yang bisa menenangkan hatiku, katanya. Akhirnya Asma mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sebelumnya wabasyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya. Berbahagialah orang-orang sabar yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata ibu ini kepada Asma'i, sadaqta ya fulan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma hjurni fi musibat. Ya Allah, berikan ganjaran karena musibah yang menimpa aku. Kemudian ibu ini pamit, izinkan aku sholat. Silahkan, kata Asma'i. Ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sujud, terserang jantung dia. Mati saat sujud. Ya, sudah tua karena dia hidup sama siapa lagi? Sementara itu anaknya yang mencari makanan. Sekarang anaknya sudah nggak ada. Akhirnya dia pun terserang jantung saat sujud, meninggal dia waktu sholat. Kata Asma'i, demi Allah aku tidak pernah melihat orang sesabar ibu ini, katanya. Aku saja belum tentu bisa, katanya. Karena kesabaran itu dinyatakan sabar kalau dalam musibah pertama kali kita dapat. Kalau sudah 1 minggu bukan sabar, kadong namanya. Udah seminggu udah kadong kan itu, apalagi. Ya. Jadi dikatakan sabar itu hari ini kena musibah, hari ini dia sabar. Itu yang tak bisa. Karena ada yang sifatnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, musibah itu kadang-kadang datang beruntun. Ada sifat-sifat musibah itu tertentu gitu ya. Belum selesai musibah ini datang musibah itu. Belum selesai musibah itu datang pula musibah ini. Sampai ada satu kisah, seorang syekh bercerita, ada orang mau nyembelih unta. Bapaknya ini mau nyembelih unta bawa pisau. Dia punya anak kecil yang masih kecil, belum balik, 5 tahun sama 7 tahun, belum balik. Melihat bapaknya bawa pisau hendak menyembelih unta, maka anak yang 7 tahun ngomong sama adenya, yuk kita praktekkan seperti bapak, katanya. Kalau bapak menyembelih unta, saya nyembelih kamu, katanya. Anak-anak mana paham? Diambilnya pisau itu sama abangnya di dapur. Tengokin bapaknya bagaimana cara nyembelih unta, dia pun gorok adenya. Ya adenya matilah, menjerit-jerit. Ya. Akhirnya kemudian ketika mendengar teriakan adenya yang kesakitan, bapaknya nih yang sedang nyembelih unta langsung melempar pisau, langsung lari menuju. Anak laki-lakinya ketakutan, dilemparnya pisau, lari ke jalan, datang mobil, kabrak, mati juga dia. Yang satu mati disembelih, yang satu pula kena tabrak mobil. Bapaknya langsung menggagak, kena jantung, akhirnya mati juga. Bayangkan, tinggal istrinya 1 orang, menyaksikan, tidak bisa ngomong apa-apa. Satu mati, ini mati, itu mati. Bayangkan, satu waktu musibah bisa beruntun tuh. Ya. Ini kisah nyata yang seperti ini. Makanya saya katakan terkadang ada musibah itu beruntun. Yang ini belum selesai, datang pula yang itu. Yang itu belum selesai, datang pula yang ini.
Tapi ingat, Allah ketika memberikan musibah tidak mungkin di luar batas kemampuan manusia. Mustahil. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Pasti Allah disesuaikan ketika memberikan musibah itu. Pasti Anda bisa menghadapinya. Cuman kadang-kadang Anda itu sudah menyerah sebelum menghadapi itu kadang-kadang. Stres duluan. Padahal boleh jadi sengaja Allah buat kayak gitu itu. Karena begini, ada orang-orang yang dibuat dia tidak kaya supaya dia tidak lebih kufur. Tapi ada orang-orang dibuat dia miskin terus supaya kalau kaya tidak melampaui batas. Terkadang Allah itu dibuat kadang kaya, kadang miskin, kadang kaya, kadang miskin. Ya. Supaya apa? Ada hikmah di situ tuh. Karena kalau terus dikayakan kufur dia, kalau terus dimiskinkan kufur dia. Nah, sengaja Allah mengulur-ulur waktu. Ada yang sifatnya seperti itu. Tapi satu perkara yang perlu dipahami bahwa ujian itu sikapilah dengan 3 kata. Sabar, ridha, kemudian ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu maksudnya memuji akan nikmat yang bersisa. Yang sudah berlalu katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau kita menghadapi musibah dengan 4 kata lah tambahnya. 1, sabar. Sabar. Yang kedua, supaya sabar itu apa? Supaya tenang. Itu namanya sabar. Yang kemudian ridha, supaya tidak ngomong yang macam-macam. Kemudian alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah, supaya masih memandang nikmat yang ada, supaya tidak hilang sekalian. Kemudian yang sudah hilang kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Toh semua datang dari Allah, kalau mau ambil silakanlah. Itu milik Allah semuanya. Dari sinilah timbul 3 kata lagi. Zuhud, qanaah, wara. Tumbuh 3 sifat ini. Jadi zuhud, jadi qanaah, jadi wara. Ya kan? Apa artinya 3 kata ini? Orang kalau sudah qanaah artinya redha dengan pemberian. Ketika redha dengan pemberian, letakkan pemberian Allah itu di tangan, jadilah zuhud. Ya. Dari qanaah jadi zuhud tuh. Zuhud itu artinya redha dengan pemberian, mau banyak mau sedikit saya ikhlas. Toh juga ini semua dari Allah. Kemudian setelah qanaah itu robah jadi zuhud, letakkan pemberian di tangan. Jangan letakkan di hati. Kalau ada datang harta cukup sampai di tangan. Kalau pergi harta itu kan pergi dari tangan. Hati tak sedih. Sehingga datang harta tak bahagia, hilang harta pun tak sedih. Oh, semua datang dari Allah gitu. Ya kan? Setelah itu tumbuhlah sifat wara. Mulai berhati-hati. Boleh jadi mungkin yang dulu itu harta itu ada yang haramnya, makanya hilang. Kita tidak tahu kan? Mungkin ada harta hasil nipunya, mungkin harta hasilnya. Jadi wara dia. Lah dari silah makanya kenapa Nabi SAW mengatakan ketika banyak ujian inilah, makanya kenapa dosanya dihilangkan sampai berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Kan enak kalau hidup kayak gini nih. Diingatkan sama Allah. Kalau nggak pernah diingatkan gimana mau tobat? Ya. Maka ini pelajaran penting memang kalau kita bicara tentang Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Dan untuk menutup kajian ini ada 5 nasihat yang disebutkan para ulama secara cepat saya baca. Pertama, al-muslim yasta'idzu billahi minal faqri. Tetap seorang muslim harus berlindung kepada Allah, jangan diberikan kefakiran. Karena walaupun ada hadis palsu yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu jadi kufur. Hadis ini maudhu. Tetapi kalau kita fikirkan secara makna, ada juga kejadiannya. Banyak orang fakir hanya gara-gara super mie pindah agama pula dia. Lihat orang-orang musibah tuh. Datang orang-orang baik dari non-muslim, kasih baju, kasih ini, kasih itu. Mau pula dia masuk agamanya. Makanya Rasul mengatakan, bukan kefakiran yang aku takutkan. Justru ketika dibentangkan dunia, itu yang aku takutkan, kata Nabi. Ya. Ini satu. Tetap kita berlindung, jangan fakir. Minta kepada Allah agar jangan difakirkan. Supaya tidak minta-minta. Yang kedua, al-ibtila'u yakunu bil faqri wa yakunu bil ghina. Ingat. Sebagaimana kita miskin, kemudian satu sisi kita melihat orang kaya, dua-duanya sedang diuji. Ya. Bukan orang miskin saja diuji, orang kaya sedang diuji juga tuh. Karena yang namanya harta itu ujian. Mungkin ujiannya dalam bentuk dikasih, mungkin ujiannya dalam bentuk diambil. Dua-duanya ujian dari Allah. Bisa nggak sabar, bisa nggak redha gitu ya.
Bisa nggak mengatakan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Maka katakan kalau kaya ini ujian. Sebagaimana Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur. Ini semua kekayaanku adalah ujian dari Allah. Aku bisa kufur, kah aku bisa syukur, kata Sulaiman. Ya. Dan kefakiran itu juga ujian. Karena buktinya banyak orang yang kufur gara-gara fakir. Maka dua-duanya jadikan ujian. Kemudian yang ketiga, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Redolah dengan pemberian Allah sedikit banyak, engkau akan menjadi orang paling kaya satu dunia. Kalau kita redo dengan pemberian Allah, kita orang paling kaya satu dunia. Karena hanya orang redo yang kaya itu, bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tidak redo, banyak harta itu masih dianggap kurang sama dia. Masih kurang. Akhirnya tidak sadar sudah 70 tahun. Bukannya dekat dengan Allah, makin jauh dengan Allah. Buka oplet sana, buka cabang sana, buka cabang sini. Sudah banyak hartanya, mati ditinggal sama dia. Ya. Apa seperti itu orang hidup? Ya. Kemudian yang nomor 4, jangan pernah melihat ke bawah. Jangan pernah melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah, kata Nabi. Lihat ke bawah, alhamdulillah saya masih untung, masih bisa makan, punya mobil, punya yang lain. Masih di bawah saya masih banyak yang fakir. Kan itu ya. Itu kalau urusan agama. Kalau urusan dunia, kalau urusan agama jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Ya, ada orang yang sholat 5 waktu. Alhamdulillah saya masih sholat walaupun 1 waktu, katanya. Bukan begitu. Ya. Ada orang lihat hafal 1 juz. Ya, alhamdulillah saya masih dapat 1 surat. Bukan begitu. Tapi kalau lihat agama, lihat ke bawah. Kalau bisa bagaimana saya lebih daripada dia. Tapi kalau urusan dunia, jangan pernah ke atas pegel, tengok ke bawah. Supaya bisa bersyukur, gitu maksudnya. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir, al-ibtila'atid dunya tazulu inda awali ghasmatin fil jannah. Ingat, seberapa hebat pun lah kekayaan di dunia itu, seberapalah nikmatnya. Usia manusia itu sudah ditentukan. Seberapalah nikmatnya orang kaya itu. Kata Rasul, umur umatku 60 sampai 70 tahun saja. Habis 70 tahun hilang nikmatnya itu. Ya. Begitu juga orang miskin. Seberapa lama Anda miskin? 100 tahun? 200 tahun? Tidak juga. 60, 70 tahun meninggal, hilang miskin itu. Ya. Tapi bukan masalahnya, bukan Anda kaya, Anda miskin, bukan itu. Tapi bagaimana kita hidup di dunia itu ada arah tujuan sorga. Karena sorga itu kalau kita dicelupkan 1 kali celupan, keperitan hidup itu hilang semua. 1 kali celupan saja, nggak usah dimasukkan ke sorga. Dicelupkan aja, diangkat lagi. Itu sudah melupakan 70 tahun dia dalam keadaan fakir di dunia, nggak ingat lagi tuh. Ya, sudah lupa semuanya. Sebagaimana orang yang diberikan kenikmatan di dunia 70 tahun dicelupkan ke neraka saja, hilang tuh kenikmatannya. Seolah-olah nggak pernah kaya dia. Maka ingat bahwa di dunia ada tujuan. Itulah kisah Ayub yang luar biasa, bisa kita ambil petik pelajarannya.